Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Ikhwan al akhwat sekalian, azzani Allah wa iyyakum. Di halaqah yang kedua ini kita akan membahas tentang tools pokok dalam membuat backend. Dan materi ini nantinya kita akan buat dua halaqah. Ya, halaqah yang pertama dan halaqah yang kedua. Halaqah pertama ini kita akan lebih banyak ya mengenalkan tools yang berkaitan dengan slide, ya berkaitan dengan slide, background, dan bagaimana mengedit background ataupun slide tersebut. Dan tentunya seperti kita sampaikan di awal, program ini dibuat untuk pemula, sehingga mungkin banyak dari ikhwan sekalian yang sudah mengetahui poin-poin yang nanti kita sampaikan. Karena memang sekali lagi ini untuk para pemula. Baik, nabda. Ya, kita buka PowerPoint-nya. PowerPoint yang ada di laptop saya ini adalah PowerPoint yang 2016 ya. Namun ala kulihat setiap PowerPoint ini tidak terlalu jauh ya perbedaannya, sama saja. Walaupun di level atau di PowerPoint 2013 ke atas, 2013 ke atas kalau tidak salah, ini lebih banyak tambahan dari segi animasi dan slideshow ya. Animasi dan desain. Adapun untuk tools-tools lainnya ini tidak terlalu banyak perubahan. Ya, kita pilih di sini blank presentasi. Presentasi kosong ya. Blank presentation. Nah, ini akan muncul seperti ini. Wah. Nah, ini tidak terlalu kita butuhkan di awal. Ini kita hilangkan dengan kita klik, kita tahan, kemudian kita blok di sini ya. Kita delete. Nah, ini akan muncul apa? Kosong seperti ini, blank presentasi. Ya, tidak ada tulisan sama sekali. Nah, ini juga ukurannya yang paling penting. Awal kali kita ingin mentasjil, kita menentukan ukuran yang akan kita gunakan dalam mentasjil. Ya, kita masuk di desain. Wah, ya masuk di desain. Kemudian kita masuk di slide size. Ini untuk ukuran apa slide yang akan kita buat mentasjil nantinya. Nah, kalau kita ingin ukuran yang normal, ini ukuran yang sering dibuat dalam tasjid, dan ini juga diperuntukkan untuk presentasi juga, ini adalah ukuran widescreen. Tapi kalau kita ingin standar screen, seperti ini, kita pilih maximize, juga bisa, ini lebih kecil, seperti ini. Yes, tapi masih persegi panjang ya. Adapun kalau kita ingin ukuran persegi, 4 sama sisi, kita masuk ke slide size juga, kita masuk custom slide size. Kita pilih di sini, kita klik misalkan di sini 30 kali, ya kita klik juga, kita blok, kita hapus, kemudian 30. Nah, 30 kali 30. Nah, nanti jadinya kita pilih maximize. Nah, jadinya akan menjadi persegi seperti ini sama sisi. Ini biasanya untuk konten-konten di Instagram ya. Bentuknya seperti ini. Atau juga bisa konten di Telegram. Tapi kalau untuk presentasi dan juga untuk dijadikan buku, bisa juga kita memilih ini, widescreen. Bisa juga kita membuat ya dalam ukuran portrait ya. Ini kan ukurannya landscape. Kalau kita ingin portrait, kita custom juga. Kita pilih A4 di sini, kita buat portrait. Yang ini kan portrait. Kita buat portrait dan portrait. Kita tetap pilih maximize. Nah, jadinya seperti ini nantinya. Ukurannya seperti buku, seperti kitab ya. Ini kalau kita ingin mentasjir dalam bentuk hasil akhirnya nanti seperti kitab seperti ini. Tapi di pelatihan ini kita lebih memilih ini ya, widescreen, karena nanti juga bisa dipergunakan untuk presentasi. Setelah itu, ikhwah sekalian, untuk menentukan background, ini kan backgroundnya masih putih ya, walaupun tidak mengapa kita nanti memakai background putih, lebih jelas ya, apalagi ketika ingin dicetak. Tapi kalau kita ingin merubah background, kita bisa memakai background yang ada pada PowerPoint. Ini
Atau bisa juga kita membuat sendiri, dan ini biasanya saya pilih di format background. Nah, ini akan muncul seperti ini, solid, gradient, tekstur, pattern, kemudian yang lainnya. Nah, yang biasa saya pergunakan ini di solid fill, warna yang solid. Kita bisa memilih colornya, kita bisa milih. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Ataupun sarannya ketika ingin memilih warna, kita pilih yang lembut. Tidak terlalu mencolok, tidak terlalu gelap. Kalau ingin gelap, sekalian gelap. Nah, seperti ini. Berarti nanti tulisannya kita buat putih atau kuning. Adapun untuk kalau ingin terang, kita buat terang sekalian. Seperti ini. Nah, ini kemudian transparansinya kita atur. Seperti ini transparansinya. Nah, kemudian gradient. Ini ya kalau seperti ini. Tapi ini jarang saya gunakan ya. Karena kadang ya kurang jelas. Sehingga saya lebih milih banyak di solid fill-nya. Bisa juga kita buat tekstur. Ya, kita ingin memasukkan tekstur seperti ini, tekstur kayu atau tekstur air ya. Ya, seperti ini. Tapi sekali lagi lebih bagus kita pilih solid fill. Solid fill. Nah, ini juga ada apply to all. Ini untuk mengaplikasikannya, mengaplikasikan warna yang kita pilih ini untuk semua slide. Kita klik. Nanti ketika kita ingin membuat slide baru ini dengan cara klik kanan, new slide. Nah, nanti akan warnanya sama. Maka nanti tidak merubah warna setiap slide. Langsung kita buat apply to all. Bisa juga untuk membuat slide baru, kita klik kanan, kita buat duplicate slide. Ya, untuk menduplikasi slide tersebut. Seperti itu. Kita hapus di sini, kita klik, kita delete. Ini untuk menghapus slide ya. Klik, delete. Kalau untuk mengembalikan bisa pakai Ctrl Z. Ya, Ctrl Z. Ini yang berkaitan dengan slide, ikhwah. Ya. Jadi intinya setelah menentukan ukuran, kita tentukan format background-nya. Kemudian kita membuat slide baru, tadi sudah kita sampaikan. Sekarang kita coba mengenal beberapa menu pokok. Kita punya file, sini, ini berhubungan dengan berkas, ya. Baik itu untuk menyimpan atau membuka berkas yang kita simpan. Home, ini berkaitan dengan slide baru, ya, seperti ini. Ini juga berkaitan dengan teks nantinya, ukuran font, kemudian tata letak halaman, kemudian rata kiri, rata kanan, kemudian juga paragraf, spasi antar paragraf ini ya, dan spacing, dan seterusnya. Intinya berkaitan dengan teks dan paragraf. Insert ini berkaitan dengan bentuk dan ya simbol, begitu pula dengan table. Ini juga ada smart art berkaitan dengan grafik yang sudah ada dari sistemnya, dan juga ini diagram ya, dan seterusnya. Desain ini untuk tadi ya sudah kita bahas. Transisi ini untuk presentasi biasanya tidak terlalu kita butuhkan ya, seperti ini. Jadi kalau untuk presentasi, kalau untuk tasjir tidak terlalu kita butuhkan. Animation ini untuk presentasi juga tidak terlalu kita bahas nantinya. Ini juga sama, slideshow untuk presentasi. Record ini untuk merekam ya, ini tidak kita butuhkan juga. Review ini juga tidak terlalu kita butuhkan. View ini untuk mengatur ini teman-teman. Mengatur garis ya, untuk menampakkan lebih tepatnya, menampakkan rules garis pada atas ini. Adapun kalau guides ini untuk ya 4 garis ini. Maka nanti ketika mengatur tata letak shape, tata letak boxnya ini lebih tepat ya, lebih teratur. Adapun untuk grid lines ini seperti ini, mungkin tidak terlalu kita
tampilkan ya agar tidak terlalu mengganggu tulisan nanti ketika kita ingin membuat tasjid. Baik. Nah, mungkin ini di halakoh pertama kita hanya mengenalkan slide dan bagaimana cara membuat slide baru berkaitan dengan isi, ya bagaimana membuat garis, membuat bentuk, tabel dan seterusnya. Insya Allah kita bahas di halakoh yang kedua di pertemuan berikutnya. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.